Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asmidar dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 5A. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai personal selling atau penjualan pribadi. Nah, langsung saja kita masuk pada definisinya, yaitu menurut Standing Room, personal selling adalah bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Menurut Kotler, personal counseling adalah penjualan tatap muka adalah penyajian lisan dalam suatu pembicaraan dengan satu atau beberapa pembeli potensial dengan tujuan untuk melakukan penjualan. Sedangkan menurut Tjiptono yang menyatakan bahwa personal selling adalah komunikasi langsung tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Kemudian kita masuk pada tujuan personal selling itu sendiri, di mana menurut Kotler dan Keller. Nah, yang pertama yaitu mencari calon pelanggan atau petunjuk. Kemudian pengalokasian, di mana di dalam pengalokasian ini kita menentukan sasaran, memutuskan bagaimana cara mengalokasikan waktu mereka antara calon pelanggan dan pelanggan. Kemudian ketiga yaitu komunikasi, di mana kita mengkomunikasikan informasi tentang produk dan jasa perusahaan itu sendiri. Kemudian penjualan. Nah, menjual, mendekati, mempresentasikan, menjawab pertanyaan, mengatasi keberatan, dan menutup penjualan. Kemudian pengumpulan informasi, di mana dalam mengumpulkan informasi kita mengadakan riset pasar dan melakukan pekerjaan intelijen. Kemudian pelayanan. Nah, di dalam melayani, kita memberikan berbagai pelayanan kepada pelanggan, seperti mengkonsultasikan masalah, memberikan bantuan teknis, mengatur pembiayaan, dan melakukan pengiriman. Kemudian kita masuk pada langkah-langkah proses penjualan personal selling itu sendiri, di mana langkah yang pertama yaitu memilih dan menilai prospek. Nah, kita mengidentifikasi orang-orang yang dapat masuk sebagai pelanggan potensial. Walaupun perusahaan memberikan beberapa panduan, diperlukan juga keterampilan dari wiraniaga untuk menemukan mereka. Wiraniaga bisa bertanya pada pelanggan lama. Wiraniaga dapat membangun sumber-sumber referensi seperti pemasok, agen, wiraniaga yang tidak bersaing langsung, dan bankir. Kemudian langkah yang kedua yaitu prapendekatan, di mana prapendekatan ini sebelum mengunjungi seorang prospek, wiraniaga harus belajar sebanyak mungkin tentang organisasi yang didatanginya itu, apa yang dibutuhkan organisasi itu, siapa yang terlibat dalam pembelian dan pembelinya, bagaimana karakteristik dan gaya membelinya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pendekatan. Nah, wiraniaga harus mengetahui bagaimana cara untuk menemui dan menyapa pembeli serta menjalin hubungan untuk merintis awalan yang baik. Kemudian langkah yang keempat yaitu presentasi dan demo, di mana selama langkah presentasi dari proses penjualan, wiraniaga mengisahkan riwayat produk kepada pembeli, menunjukkan bagaimana produk akan menghasilkan atau menghemat uang. Menggunakan pendekatan kepuasan kebutuhan. Wiraniaga juga mulai dengan pencarian kebutuhan pelanggan yang bisa didapatkan dengan membiarkan pelanggan banyak berbicara. Untuk itu wiraniaga mesti mempunyai kemampuan mendengarkan dan memecahkan masalah dengan baik. Kemudian langkah yang kelima yaitu menangani keberatan. Selama presentasi, pelanggan tidak selalu mempunyai keberatan. Demikian juga sewaktu mereka diminta untuk menuliskan pesanan. Masalahnya bisa logis, bisa juga psikologis, dan keberatan seringkali tidak diungkapkan keluar. Nah, dalam mengatasi keberatan, wiraniaga harus menggunakan pendekatan positif,
menggali keberatan yang tersembunyi, meminta pembeli untuk menjelaskan keberatan, menggunakan keberatan sebagai peluang untuk memberikan informasi lebih banyak, dan mengubah keberatan menjadi alasan untuk membeli. Nah, langkah yang keenam yaitu menutup penjualan setelah mengatasi prospek. Nah, sekarang wiraniaga itu dapat mencoba menutup penjualan. Beberapa wiraniaga itu tidak sampai melakukan penutupan penjualan atau tidak menanganinya dengan baik. Mereka mungkin kurang percaya diri, tidak enak menanyakan pesanan, atau tidak mengetahui saat yang tepat untuk menutup penjualan. Jadi diperlukannya tindak lanjut sebagai langkah terakhir dalam proses penjualan tersebut. Nah, tindak lanjut diperlukan bila wiraniaga ingin memastikan kepuasan pelanggan dan berulangnya bisnis. Segera setelah menutup penjualan, wiraniaga harus memenuhi segala rincian mengenai barang, penyerahan barang, persyaratan pembelian, dan hal-hal lainnya. Wiraniaga juga itu harus menjadwalkan kunjungan tindak lanjut sesudah pesanan pertama diterima demi memastikan tepatnya pemasangan instruksi dan servis produk. Kemudian kita masuk pada keuntungan personal selling, di mana keuntungan personal selling itu yang pertama, melakukan interaksi dua arah. Nah, kemampuan berinteraksi dengan penerima pesan yang bisa menentukan pengaruh dari pesan. Kemudian kedua yaitu dapat menyesuaikan pesan dengan situasi yang sedang dihadapi dan kebutuhan konsumer. Ketiga yaitu dapat mengurangi dan meminimalkan gangguan dalam komunikasi, sehingga pembeli secara umum memberikan perhatiannya pada pesan penjualan. Kemudian keempat yaitu keterlibatan dalam proses keputusan. Pembeli bisa menjadi seorang partner dalam proses keputusan membeli. Kemudian kita masuk pada kerugian dari personal selling, di mana yang pertama yaitu pesan tidak konsisten yang disampaikan kepada konsumen dapat menjadi citra buruk bagi perusahaan. Kemudian kedua itu timbulnya konflik tenaga penjual dan manajemen. Nah, pada dasarnya tenaga penjualan mempunyai kecenderungan bebas dan fleksibel dapat menimbulkan konflik pada manajemen itu sendiri. Kemudian adanya biaya tinggi. Nah, setiap tenaga penjualan memerlukan biaya yang cukup besar untuk penutupan penjualan. Kemudian keempat yaitu hasil yang rendah. Nah, ini dikarenakan waktu merealisasikan penjualan relatif lebih lama, maka hasil yang ditargetkan untuk tenaga penjualan itu otomatis lebih rendah. Kemudian berpotensi menimbulkan masalah etika. Nah, di antara tenaga penjualan ada yang dapat menimbulkan rusaknya hubungan dengan konsumer sehingga merugikan bagi perusahaan. Masalahnya etika yang paling sering dilakukan oleh para tenaga penjualan dapat berupa membohongi konsumer, melakukan perbuatan merugikan tenaga penjual, dan lain-lainnya. Kemudian manfaat personal selling. Yang pertama yaitu penjualan perorangan menciptakan tingkat perhatian pelanggan yang relatif tinggi, karena dalam situasi tatap muka sulit bagi calon pembeli untuk menghindari pesan wiraniaga. Kemudian yang kedua, memungkinkan wiraniaga untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan khusus pelanggan. Ketiga, karakteristik komunikasi dua arah dari penjualan. Perorangan langsung menghasilkan umpan balik sehingga wiraniaga yang cermat dapat mengetahui apakah presentasi penjualan bekerja atau tidak. Keempat, penjualan perorangan memungkinkan wiraniaga untuk mengkomunikasikan sejumlah besar informasi teknis dan kompleks daripada metode promosi lainnya. Kemudian tipe personal selling, di mana yang pertama itu trade selling. Nah, trade selling ini dapat terjadi bila mana produsen dan pedagang besar mempersilahkan pengecer untuk berusaha dan memperbaiki distributor produk-produk mereka. Kemudian kedua, missionary selling, di mana
Missionary selling ini yaitu penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang-barang dari penyalur perusahaan. Kemudian ketiga, technical selling, di mana technical selling ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasihat kepada pembeli akhir barang dan jasanya. Kemudian yang keempat itu new business selling, di mana berusaha membuka transaksi baru dengan merubah calon pembeli menjadi pembeli. Kemudian responsive selling, di mana penjualan diharapkan dapat memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli. Dua jenis penjualan di sini adalah road driving and retail. Kemudian kita masuk pada bentuk-bentuk personal selling, di mana bentuk yang pertama yaitu field selling. Field selling yaitu tenaga penjualan yang melakukan penjualan di luar perusahaan dengan mendatangi dari satu rumah ke satu rumah atau dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Field selling itu meliputi penjualan langsung, penjualan otomatis, dan jasa pembelian. Kemudian bentuk yang kedua yaitu retail selling, di mana retail selling yaitu tenaga penjualan yang melakukan penjualannya dengan melayani konsumen yang datang ke perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu executive selling, di mana merupakan hubungan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan dengan pemimpin perusahaan lainnya atau dengan pemerintah dengan tujuan melakukan penjualan. Kemudian kita masuk pada sifat-sifat personal selling, di mana yang pertama yaitu konfrontasi personal. Nah, konfrontasi personal ini mencakup hubungan yang hidup, langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihaknya dapat melihat kebutuhan dan karakteristik pihak lain secara lebih dekat dengan segera melakukan penyesuaian. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan, di mana personal selling ini memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan mulai dari hubungan penjualan sampai dengan hubungan persahabatan. Kemudian yang ketiga itu tanggapan atau respons, di mana personal selling ini membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi wiraniaga. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih teman-teman.